Saat kami memilih berbagai film fiksi ilmiah terbaik, mungkin sulit untuk mengabaikan ribuan film tentang kecerdasan buatan, alien, dan perjalanan waktu yang mengantarkan pemirsa ke era baru cerita fiksi ilmiah berteknologi maju dengan pendekatan unik. Jadi hari ini kita akan fokus pada beberapa film fiksi ilmiah yang mungkin tidak menjadi hits box office, tetapi tentu saja tidak mengurangi kognisi dan perhatian dari penonton fiksi ilmiah. Sekarang mari kita mulai videonya. Number 10. Ini adalah film aksi fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Shane Evis. Cerita diatur di masa depan selama periode pemukiman antar planet, dan mengikuti Sy Lombrock, seorang profesional medis yang sebelumnya bekerja di tim Ken Somerville, seorang kapten yang melayani di XR, organisasi kontrak angkatan bersenjata off-Earth yang aktif di masa depan ekstraterestrial dunia saat mereka berlomba menuju bencana dunia yang semakin mendekat. Meskipun film fiksi ilmiah ini jauh dari sempurna, namun layak untuk ditonton. Dua hal positif utama adalah visualnya yang luar biasa dan CGI, yang kadang-kadang memiliki nuansa seperti Mad Max. Kekurangannya adalah plotnya dieksekusi dengan buruk, yang bertentangan dengan konsepnya yang luar biasa. Number 9. Ini adalah film horor psikologis fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Brandon Cronenberg. Cerita berpusat pada Taeshio Foss, seorang pembunuh profesional terkenal yang menggunakan teknologi implan otak untuk mendapatkan otoritas atas tubuh orang lain. Foss menggunakan mesin untuk menyuntikkan kesadarannya ke dalam pikiran dan kemudian dia kembali ke format fisiknya. Namun, karena kuantitas waktunya yang dia dedikasikan untuk mereplikasi korbannya, Foss menghadapi tantangan untuk mengatasi perpisahannya yang semakin besar dari kepribadiannya sendiri. Dan kegilaan berkembang ketika tekanan psikologisnya tumbuh lebih kuat ketika dia mulai kehilangan otoritas dan mendapati dirinya terjebak di otak korban barunya, yang sifat aslinya tampaknya menghancurkan siapa dirinya. Secara keseluruhan, ceritanya adalah fantasi aneh, mengejutkan, dan berdarah yang melampaui imajinasi kita. Film ini gila, meresahkan dan menuntut pengalaman menonton yang mengharapkan tidak kurang dari pemirsanya. Pemilik adalah eksplorasi yang menakjubkan dan seringkali mengerikan dari psikologi orang-orang yang akan menarik bagi pengagum horor dan fiksi ilmiah otak. Number 8. Ini adalah film fiksi ilmiah romansa yang disutradarai oleh Maria Schrader. Plot berpusat pada Dr. Alma Velser, seorang sejarawan yang yakin untuk mengambil bagian dalam eksperimen luar biasa dengan tujuan mengumpulkan uang untuknya untuk belajar. Untuk jangka waktu 3 minggu, dia harus tinggal bersama Tom, robot cerdas buatan yang dimaksudkan untuk melayani sebagai teman sempurnanya yang sesuai dengan kepribadian dan keinginannya. Sisa film mengeksplorasi periode waktu itu dan interaksi mereka satu sama lain, memberi kita pandangan unik tentang ketidaksempurnaan manusia dan AI. Pertama-tama, ini bukan jenis film fiksi ilmiah yang biasanya kita lihat atau harapkan, dan itulah yang membuatnya istimewa. Narasinya dibangun dengan baik dengan alur cerita penuh teka-teki yang benar-benar terasa menyentuh hati dan sentimental. Ya, itu tidak sempurna, dan ide dasarnya adalah AI dan manusia, tetapi berbeda, menjanjikan, menarik, dan membuat Anda berpikir. Number 7. Ini adalah film fiksi ilmiah aksi yang disutradarai oleh David Tway. Ini adalah tindak lanjut dari film Pitch Black dan film ketiga dari franchise The Chronicles of Riddick. Ceritanya tentang pembunuh terkenal Riddick, yang ditinggal di planet gurun dan dipaksa mengandalkan indranya untuk tetap hidup. Sepanjang jalan, ia bergabung dengan pasukan militan yang dikirim untuk menangkapnya dan mencoba melarikan diri dari bahaya yang lebih besar monster ganas yang hidup di planet tempat mereka berada. Secara keseluruhan, CGI-nya layak dan aksinya luar biasa. Tetapi film ini mendapat umpan balik negatif dari pengulas yang menyukai akting Vin Diesel dan estetika keseluruhan film, tetapi tidak banyak cerita khasnya, dan kurangnya pengembangan plot yang agak benar. Tetapi bahkan dengan kekurangan ini, itu berhasil mengesankan sebagian penonton, dan saya pun menikmatinya juga. Number 6. Ini adalah film petualangan aksi fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Ben Foster dan Mark Dennis. Plot berpusat pada tim mahasiswa yang pergi keluar untuk menemukan Hopper, guru arkeologi mereka yang hilang di pedesaan Texas. Namun, perjalanan mereka dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan ketika mereka secara tidak sengaja menemukan gua yang tidak dikenal dan memilih untuk menyelidikinya tanpa mengetahui apapun tentangnya. Tetapi ketika mereka menuruni gua, fenomena ruang dan waktu yang aneh dan bencana mulai terjadi. Untuk mencegah spoiler, biarkan saja. Antisipasi apakah mereka akan menemukan profesor mereka dan apa yang dia cari membuat Anda tertarik. Kita semua telah melihat banyak film fiksi ilmiah yang menakjubkan secara visual, tetapi
Tetapi kadang-kadang film anggaran rendah hanya akan bermain dengan pikiran kita. Time Trap adalah salah satu film fiksi ilmiah beranggaran rendah yang berhasil menjadi menarik dengan penekanan tanpa pada efek khusus futuristik dan lebih pada waktu naratif dan momen peningkatan ketegangan. Number 5. Ini adalah film aksi fiksi ilmiah militer berdasarkan buku Orson Scott Card tahun 1985 dengan nama yang sama. Cerita terjadi di masa depan, di mana manusia bersiap-siap untuk menginvasi peradaban dunia asing yang dikenal sebagai Formis yang pernah menginvasi bumi dan membunuh ribuan orang. Sebelumnya, ketika alien agresif menginvasi bumi, keberanian dan strategi Mazer Raham mengamankan kemenangan mereka dan sejenak melindungi bumi dari kehancuran. Tetapi setelah serangan itu, mereka mulai bersiap-siap untuk yang berikutnya, ketika Kolonel Hiram Graf dan sekutunya meluncurkan operasi militer untuk menemukan Mazer berikutnya dan membawa Ender Wiggin, yang menunjukkan bakat mencolok untuk belajar pelatihan militer paling canggih di luar angkasa untuk bersiap-siap menghadapi invasi alien yang akan datang dan menjaga bumi dengan aman. Pertunjukan oleh Butterfield, Haley Steinfeld, Harrison Ford dan lainnya sangat bagus, dan segmen perang luar angkasa sungguh luar biasa. Kadang-kadang menyerupai aksi Star Trek, film ini berusaha untuk berurusan dengan banyak subjek yang kompleks. Namun, film ini mendapatkan banyak hal dengan benar dan mengubah plot buku menjadi film yang menyenangkan dan kreatif, tetapi hanya jika Anda tidak membandingkannya dengan buku. Number 4. Ini adalah film thriller aksi fiksi ilmiah distopian yang disutradarai oleh Michael Bay. Film ini terungkap dalam pemukiman modern yang tidak cocok dan mengikuti perjalanan Lincoln Six Eho, yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan realitas kompleks ini di mana ia hidup terputus dalam struktur dan mulai mempertanyakan kehidupannya yang terbatas. Plot utama dimulai ketika Lincoln menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di fasilitas itu adalah klon yang digunakan sebagai pengganti orang kaya di masyarakat luar. Untuk mengetahui lebih lanjut, ia membuat rencana untuk melarikan diri dengan seorang wanita, Jordan 2 Delta, untuk menjatuhkan organisasi cloning yang melanggar hukum. Pulau ini pantas mendapat lebih banyak pengakuan dan pujian karena mencoba sesuatu yang sedikit inovatif pada saat dirilis. Cerita ini mengeksplorasi tema-tema terkenal yang berkaitan dengan cloning manusia, seperti bagaimana hal itu tidak pernah berhasil dengan benar. Film ini melakukan pekerjaan yang fantastis untuk memadukan keanehan fiksi ilmiah dan aksi, namun tidak sempurna. Selain dari beberapa adegan aksi yang tampak berlebihan, itu adalah film yang menyenangkan dengan cerita yang menarik. Number 3. Film ini adalah sebuah film fiksi ilmiah garapan Alex Proyas. Film ini adalah mahakarya yang kurang dihargai yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari penggemar fiksi ilmiah. Film ini berkisah tentang seorang pria amnesia, John Murdoch, yang mengetahui bahwa dia telah dicari karena serangkaian pembunuhan yang mengerikan. Namun, masalahnya adalah dia tidak dapat mengingat apakah dia bertanggung jawab atas serangan itu atau tidak. Untuk membersihkan namanya sambil menghindari pihak berwenang dan untuk menerima apa yang terjadi, Murdoch dipaksa untuk memecahkan misteri kompleks tentang siapa dia. Tapi saat dia semakin dekat untuk mengungkap teka-teki itu, dia menemukan wilayah iblis yang diperintah oleh kumpulan makhluk jahat yang disebut sebagai orang asing, yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi individu dan mengubah kota dan penduduknya. 3 elemen utama yang akan menarik minat Anda adalah perburuan tanpa henti Murdoch, apa yang nyata tentang kota, dan motivasi orang asing yang penuh teka-teki. Number 2. Ini adalah film fiksi ilmiah romansa fantasi yang disutradarai oleh Darren Aronofsky. Film ini bercerita tentang seorang individu bernama Thomas Verde, Tom Creo dan Tommy, penjelajah ruang angkasa yang melewati waktu mencari cara untuk hidup abadi untuk melindungi seorang wanita yang mereka cintai. Jadi ada 3 cerita paralel tentang 2 orang yang sama di era yang berbeda. Pada abad ke-16, ia berburu air mancur yang terkenal, dan di masa sekarang, seperti halnya pencari, ia mencoba mengobati penyakit yang merenggut nyawa istrinya. Akhirnya, sebagai astronot kosmik abad ke-26, dia bepergian ke galaksi yang jauh dengan sebuah pesawat ruang angkasa dan pohon yang berakar di situs pemakaman istrinya dan menuju ke supernova yang memudar dengan harapan bahwa ledakannya dapat menghidupkannya kembali. Plot saling berhubungan dan melambangkan konsep dan dinamika cinta dan kehidupan abadi. Ceritanya dengan cemerlang memadukan aspek fantasi, sejarah, keyakinan, dan fiksi ilmiah bersama-sama. Number 1. Ini adalah film fiksi ilmiah thriller yang disutradarai oleh Wachowski. Plot bergeser antar waktu, berlangsung ribuan tahun sampai setiap cerita disimpulkan. Karakter muncul di setiap era, tetapi ikatan mereka satu sama lain berubah. Misalnya, seorang penguasa menjadi budak, dan sebaliknya. Plot berkisar pada 3 karakter, yakni Tom Hanks,
Halle Berry dan Jim Broadbent, yang memainkan banyak peran selama 5 abad. Menggambarkan seorang dokter yang tidak jujur di kapal pesiar, seorang karyawan yang penasaran di hotel Eropa, dan banyak lagi karakter lainnya. Sementara Berry memainkan jumlah karakter yang sama, dan seterusnya. Hubungan mereka satu sama lain diperbarui sepanjang waktu. Karena roh mereka lahir dan bereinkarnasi, jadi apakah fakta bahwa Cloud Atlas memiliki banyak narasi membuatnya terlalu membingungkan? Jawabannya tidak, dan penonton diberi cukup waktu, elemen, dan indikasi untuk menyadari bagaimana semuanya terhubung. Cerita menjadi tidak stabil dan kelemahan dasarnya adalah bahwa film ini mencoba untuk masuk akal sehingga setiap bagian tidak pernah merasa sepenuhnya disempurnakan. Namun, ini adalah ekstravaganza fiksi ilmiah yang sangat besar yang mencakup ruang dan waktu, dilengkapi dengan sub tambahan mengenai kebebasan, tirani, pemberontakan, keberanian, kelangsungan hidup, dan keyakinan. Sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan berlangganan channel kami untuk melihat lebih banyak video yang berkaitan dengan saran film dan serial.